Ya mohon maaf, tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Kita harus tegaskan seperti itu. Sombong banget ya Guntur Romli. Tentunya sebenarnya kita tidak usah seperti itulah. Apapun itu, apapun latar belakang orang, jika kandidat itu butuh semua suara dari elemen bangsa ini. Adanya perbedaan tentang pemahaman dalam memahami agama atau ideologi dalam berbangsa, tentunya itu perlu dimusyawarahkan atau diperbincangkan di meja diskusi. Tidak seolah-olah menggunakan sifat atau rasa kebencian karena sangat tidak cocok dengan kelompok orang lain, kemudian tidak butuh suaranya. Dia nggak ingat bahwa pemilu itu ditentukan oleh suara ya, pemilu secara langsung itu ditentukan oleh elektoral, oleh suara langsung, one man, one vote. Jadi seandainya misalnya Ganjar Pranowo punya suara 10 juta katakanlah, kemudian Prabowo Subianto 10 juta katakanlah, Anies Baswedan 10 juta katakanlah, kan butuh hanya satu saja untuk menentukan bahwa siapa pemenangnya. Itu adalah analogi yang paling mudah. Jadi sangat disayangkan omongan Guntur Romli. Saya kira ini bisa menjadikan perpecahan terus-menerus. Tidak mau move on dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh anak bangsa ini. Kita sudah menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada. Dan kita sebenarnya dari siapa saja, dari pendukung mana saja sudah bersepakat kok NKRI harga mati, kemudian menggunakan Pancasila dan undang-undang untuk mengelola negeri ini. Tapi sekali lagi kritik buat Guntur Romli, tidak usah terlalu arogan seperti itu ya, bahasa-bahasa seperti itu. Anda nanti malah justru ditinggalkan masyarakat. Kalau kita tidak cocok dengan pemikiran orang, ya kita bungkus dengan kalimat-kalimat yang santun lah. Kita sering menuduh orang lain itu kasar, keras, radikal, intoleran. Tapi sejatinya kita sering blunder dengan melakukan apa yang kita tuduhkan kepada orang lain. Beda ya, saya kira Andre Rosiade lebih bijak. Karena Andre Rosiade sebagai timnya Prabowo lebih realistis. Bahwa kita merangkul semua orang, kita merangkul semua elemen bangsa, tidak memandang suku, ras, atau pemahaman-pemahaman yang ada pada akal pikiran masing-masing para pendukung. Jadi ini tolong dikoreksi ya, agar kita mau bersemangat dengan pemilu yang damai, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Saya kira ucapan-ucapan Guntur Romli ini sebenarnya harus diluruskan dan teman-temannya harus bisa memberi nasihat agar Guntur Romli lebih bijak dan lebih santun. Kalau kita menganggap orang lain tidak santun, ya kita luruskan dengan bahasa-bahasa yang santun, yang lain. Katanya sering pada menggunakan pelajaran perbincangan antara Harun Ar-Rasyid dengan seorang ulama, salah satu ulama di masanya, kemudian memberi nasihat yang tajam kepada Harun Ar-Rasyid, kemudian Harun Ar-Rasyid menganalogikan antara kekuasaan Fir'aun dan dakwah Nabi Musa, bahwa Harun Ar-Rasyid mengatakan saya tidak lebih jelek dari Fir'aun ya, dan Anda tidak lebih baik dari Nabi Musa. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa adalah layin, adalah lemah lembut, santun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur Fir'aun yang sangat ganas dan yang sangat kejam. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Insya Allah akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, presidennya seluruh rakyat Indonesia. Tentu Pak Prabowo ya akan minta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada umat Islam. Ya, saya bisa kepada umat Islam maupun non-Islam. Ya mohon maaf, tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Kita harus tegaskan seperti itu.